Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu bersama saya Febri Giantara. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen, di mana ini bagian ketiga dari jenis penelitian kuantitatif atau bagian ketiga dari jenis pendekatan penelitian kuantitatif, di mana bagian pertamanya adalah penelitian deskriptif, lalu yang kedua penelitian survei, yang ketiga ini penelitian eksperimen. Sebelum kita mulai proses pembelajaran online kita, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif, di mana kita lihat pengertiannya. Yang pertama, penelitian eksperimen berusaha menentukan apakah suatu treatment memengaruhi hasil sebuah penelitian. Artinya, peneliti di sini memberikan perlakuan terhadap populasi atau sampel yang ditelitinya dan melihat apakah setelah diberikan perlakuan tersebut hasilnya bisa mempengaruhi responden atau sampel yang diteliti. Ini yang pertama. Yang berikutnya, penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Nah, ini ada pengertian yang kedua, yaitu tentang pengaruh. Yaitu ada variabel dependen, ada variabel independen. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Artinya, penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang melihat pengaruh dari dua variabel, minimal dua variabel. Ada variabel dependen dan ada variabel independen dalam pengawasan yang ketat, atau ada juga variabel kontrolnya. Yang berikutnya, satu-satunya tipe penelitian yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk secara langsung dapat mempengaruhi variabel penelitian. Nah, ini tadi yang di awal, diberikan perlakuan, treatment, ya. Peneliti itu memberikan perlakuan yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Yang berikutnya, satu-satunya pula tipe penelitian yang dapat menguji hipotesis tentang relasi hubungan sebab akibat. Nah, satu-satunya pula tipe penelitian yang dapat menguji hipotesis tentang relasi hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Hubungan saya dengan si A karena apa? Ada sebabnya dan ada akibatnya. Ini yang satu-satunya. Artinya hubungan timbal balik. Dan secara umum, penelitian eksperimen ini adalah sebuah jenis penelitian yang berlandaskan tentang mencari pengaruh terhadap variabel satu dengan variabel yang lain. Artinya, penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh sebuah variabel terhadap variabel yang lain setelah dilakukannya treatment atau tindakan. Elemen utama dari penelitian eksperimen adalah pemilihan subjek secara acak untuk kontrol atau kelompok eksperimen. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, manipulasi variabel independen, yaitu variabel yang dipengaruhi, ya, dimanipulasi bisa. Yang ketiga, pengamatan hasil pada variabel dependen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, ini elemen-elemen utamanya. Yang berikutnya, jenis-jenis penelitian eksperimen ada 3. Pre-eksperimen, yaitu penelitian eksperimen yang pada prinsipnya hanya menggunakan satu kelompok saja. Ini berarti bahwa dalam tipe penelitian tidak ada kelompok kontrol. Nah, ini hanya satu kelompok, tidak ada kelompok kontrol. Hanya variabel X dan variabel Y, tidak ada variabel kontrolnya. Yang berikutnya, kuasi eksperimen merupakan satu tipe penelitian eksperimen di mana peneliti tidak melakukan randomisasi dalam penentuan subjek kelompok penelitian, namun hasil yang dicapai cukup berarti, baik ditinjau dari validitas internal maupun eksternal. Maksudnya gini, penelitian ini adalah penelitian yang tidak melakukan pengambilan sampel atau penentuan sampel secara acak. Dia tidak melakukan secara acak, dia tidak melakukan secara acak, tapi langsung melakukan pengambilan sampel secara non-random. Artinya sampel itu ditentukan
secara ada aturannya atau memiliki keedah-keedah tertentu untuk menentukan sampel. Nah, ketika kita menggunakan keedah-keedah tertentu dalam menentukan sampel, itu disebut dengan quasi eksperimen. Yang berikutnya true eksperimen, satu jenis penelitian eksperimen yang sesungguhnya, di mana peneliti mengontrol variabel-variabel yang diteliti dengan baik serta mengendalikan situasi penelitian dari ancaman-ancaman yang mungkin merusak hasil penelitian dari keadaan sesungguhnya. Nah, ini penelitian eksperimen yang sesungguhnya, ya, di mana peneliti menggunakan variabel yang diteliti dengan baik serta mengendalikan situasi dari ancaman. Nah, ini yang sesungguhnya true eksperimen. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan, kita memakai yang mana? Nah, biasanya kita memakai yang ini, free eksperimen, ya. Ini biasanya kita memakai yang ini. Prinsipnya hanya menggunakan satu kelompok saja. Tidak ada variabel kontrol, bisa saja, dan juga kita bisa menggunakan yang ini atau quasi eksperimen, ya. Tergantung si peneliti, boleh nggak kita menggunakan ini? Boleh saja, tergantung kita nanti menemukan populasi atau sampel di lapangan, ya, bagaimana permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan. Langkah-langkah penelitian eksperimen secara umum saya jelaskan hampir sama dengan langkah penelitian yang lain, dimulai dari permasalahan, ya, lalu membuat hipotesis, menentukan hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Yang namanya hipotesis ada HA dan ada H0. Lalu memilih dan mengidentifikasi sampel penelitian, ya. Memilih perlakuan. Nah, tadi lebih spesifiknya adalah di sini ada perlakuan yang dilakukan. Lalu menentukan rancangan eksperimennya, apakah pre, quasi, atau true eksperimen. Nah, tergantung dari keinginan peneliti. Lalu setelah itu baru melaksanakan eksperimen, lalu menganalisis data dan membuat laporan. Inilah sebenarnya langkah-langkah secara umum penelitian eksperimen. Perbedaan pada penelitian yang lain dengan penelitian eksperimen adalah kita melakukan treatment atau perlakuan terhadap populasi atau sampel yang akan kita teliti. Teknik pengumpulan datanya ada banyak pilihannya: tes, observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kita bisa menggunakan 2 atau 3 dari instrumen ini, ya, 2 atau 3. Misalnya kita gunakan tes dengan observasi boleh, tes dengan kuesioner juga boleh, minimal 2 atau 3. Misalnya tes, observasi, kuesioner, atau observasi, kuesioner, wawancara bisa, dokumentasi juga bisa. Lalu kita gunakan secara keseluruhan juga boleh, tergantung kondisi di lapangan dan bagaimana apa hasil yang akan kita inginkan. Jika kita menginginkan lebih bagus atau lebih sempurna, kita bisa menggunakan semuanya. Nah, ini teknik analisis data. Karena dia menguji pengaruh, maka analisis data yang biasa digunakan adalah uji T, uji ANOVA, uji ANOVA, atau regresi linear. Ya, regresi linear. Kita bisa menggunakan aplikasi SPSS, aplikasi SEM, aplikasi SAS, aplikasi Riesel, atau aplikasi yang lain. Kalau seandainya kita tidak bisa menggunakannya secara manual, ya. Silakan cari nanti bagaimana rumus uji T, bagaimana rumus statistik ANOVA parametrik, bagaimana rumus ANOVA secara manual jika ingin mendalaminya lebih dalam. Yang berikutnya ini judul. Judulnya karena tadi eksperimen dia berbicara tentang memengaruhi atau mempengaruhi, maka tentulah judulnya adalah berbicara tentang pengaruh. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap prestasi siswa di SMP Bengkalis. Kalau kita lihat di sini ada 3 variabel. Variabel pertama adalah tentang kepemimpinan, variabel kedua adalah motivasi kerja, dan yang ketiga adalah prestasi siswa. Ya, ada 3 variabel. Kalau kita lihat di sini pengaruh kemampuan pedagogik guru terhadap capaian hasil belajar siswa kelas 5 SD Melati Desa Palu. Hanya ada 2 variabel. Di mana variabel pertama adalah kemampuan pedagogik guru terhadap hasil belajar. Hanya 2. Kemampuan pedagogik dan hasil belajar. Ini variabel dependen, ini variabel independen. Ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Lalu yang ini yang mana yang mempengaruhi? Kepala sekolah dan motivasi kerja. Ini mempengaruhi, yang dipengaruhi adalah prestasi siswa. Ini yang dipengaruhi. Kepala sekolah dan motivasi kerja guru
mempengaruhi prestasi siswa. Artinya yang dipengaruhi adalah prestasi siswa. Kita lihat yang ketiga, pengaruh motivasi dan minat terhadap hasil belajar. Lagi-lagi 3 variabel. Motivasi 1, minat kedua, hasil belajar yang ketiga. Nah, motivasi dan minat ini merupakan variabel yang mempengaruhi dependen. Ini variabel independen yang dipengaruhi. Ya, pengaruh pembelajaran storytelling terhadap aspek perkembangan sosial emosional anak di TK Kids Sejahtera. Dimana kita lihat variabelnya pembelajaran storytelling, variabel pertama, perkembangan sosial emosional anak itu variabel kedua. Hanya ada 2 variabel. Ini mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Itulah contoh-contoh judul dari penelitian eksperimen. Nah, pada pertemuan yang sampai di sini kita sudah bisa melihat perbedaan dari pada pertemuan yang sebelumnya, deskriptif, terus survei korelasional dan juga eksperimen. Kita sudah bisa melihat perbedaannya. Maka kesimpulannya bahwa yang pertama, penelitian eksperimen adalah penelitian yang memberikan perlakuan terhadap sampel atau populasi yang diteliti sehingga bisa mempengaruhi hasil yang akan kita teliti. Itu kata kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian eksperimen teknik pengumpulan datanya bisa kita gunakan tes, observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan angket. Dan yang ketiga, jenis penelitian eksperimen ada 3 tadi. Pre-eksperimen, quasi-eksperimen, pre-eksperimen, bukan pre ya, pre-eksperimen, quasi-eksperimen, true eksperimen. Dan terakhir, analisis untuk penelitian eksperimen ini bisa kita gunakan UJT, ANAVA, ANCOVA, atau regresi linear. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita mengerti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.